Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Mubalik TV dalam acara Mubalik Talk yang alhamdulillah sekarang sudah datang salah satu alumni dari Pondok Pesantren Takfir Mubalikin yaitu Mas Wahyu Salihuddin. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Wahyu pada kesempatan kali ini insya Allah akan memberikan sedikit sharing tentang manajemen waktu, bagaimana kita dalam mengatur waktu kita di pondok dan juga di kampus. IP yang bagus, tetapi juga di pondok dapat menjalankan semua aktivitas pondok dengan baik. Ya, Mas Wahyu, gimana sih caranya biar kita itu santri-santri semua di Indonesia ini bisa mendapatkan nilai akademik yang bagus, tetapi juga dapat ilmu-ilmu agama kita serap dengan baik gitu. Oke, makasih Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di Mubalik TV. Terima kasih kesempatan ini. Kita ingin berbincang sederhana aja ya, berbagi pengalaman dengan Mas Uji dan teman-teman. Tadi pertanyaannya gimana sih cara kita menyeimbangkan ya, kita bisa survive di akademik di kampus maupun di pondok. Ini yang pertama ya, kita ini pilihan hidup ya. Antara kita mau fokus cuma di kampus atau di sekolah saja, atau kita mau cuma fokus di pesantren saja. Kalau saya milih, saya harus bisa dua-duanya. Karena hidup ini kita harus seimbang. Yang kita minta kan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang mustaqim, istiqomah, yang lurus ataupun yang seimbang, tidak lurus. Nah, sehingga saya memutuskan gini loh. Kalau saya hanya berdiri di satu sisi, kita harus juga melihat di sisi lain. Maksudnya kadang ketika kita hanya fokus di ilmu agama ya, kita terus fokus ya ngaji, mempelajari ilmu agama, kita ketinggalan zaman. Kita nggak tahu perkembangan zaman kita seperti apa. Nah, kalau hanya fokus di dunia akademik, kita lupa dengan ilmu agama, kita pun kewalahan, bahkan kita merasa gersang gitu ya. Nah, tadi bagaimana cara nyimbanginya? Kalau saya sih yang pertama gini. Yang pertama kita harus menentukan sikap dulu. Kalau sikap saya ilmu agama atau ngaji itu menjadi prioritas utama. Akademik sambilan, ya. Akademik sambilan. Ya, tapi dalam arti kenapa maksud ada sambilan itu? Maka kita harus tetap jadi prioritas, maka yang lainnya itu menjadi skalanya itu sebagai tetap kita jalani dengan sungguh-sungguh, tapi ini yang jangan sampai kita tinggalin. Nah, makanya nanti kita kuliah di mana kita akan enjoy, tidak tertekan. Meskipun banyak tugas ya kita jalani sebagai bentuk ibadah. Nah, makanya kita jadikan bahwa ngaji di pondok, kuliah di kampus, dua-duanya ibadah gitu. Tidak kita beda-bedakan. Akhirnya ketika di pondok ya pas waktunya pondok kita gunakan semaksimal mungkin, dan pas waktu di kampus siang hari saya gunakan siang hari berdasi ya, waktu di MM itu saya siang hari berdasi ya, malam harinya saya bersarungan pekian ya gitu loh. Nah, akhirnya alhamdulillah saya di kampus ya kita sungguh-sungguh aja selama proses itu bisa dapat IPK yang cukup lah ya, cum laude ya, cum laude, dan di pondok pun alhamdulillah saya bisa survive juga gitu. Ya, mungkin ini sedikit pertanyaan lagi Mas, terutama bagi saya sendiri dan juga mungkin teman-teman Mubalik TV sekalian. Mungkin memang memfokuskan diri di keduanya itu memang sulit, dan bagi saya juga sulit gitu. Apalagi bagi pribadi itu ada sedikit yang namanya rasa malas gitu. Nah, gimana sih ketika kita sudah capai ketika mengerjakan tugas-tugas, apalagi yang semester akhir itu memikirkan tema skripsi, menjalankan skripsi itu seperti apa, dan ketika sudah fokus kepada tema itu, datang ke pondok itu pikiran sudah semrawut. Udah males ini, yang harusnya tilawah tidak tilawah, yang harusnya ikut ngaji dengan fokus tidak ikut ngaji dengan fokus, dan juga kadang malah tiduran ketika ngaji gitu ya Mas. Sedang zikir tiduran itu kayak gimana cara membiasakan dirinya gitu. Oke. Kunci yang pertama kan disiplin ya, tapi untuk menjadi memiliki sifat atau sikap disiplin itu harus membutuhkan latihan yang cukup tinggi. Nah, tapi yang kedua, kita jadikan ngaji ini sebagai rekreasi hati ya, rekreasi spiritual gitu. Maka ketika pas kita ngaji itu sebagai, meskipun kita capek cuma ngerjain
tugas di kampus, pas datang ke pondok kita seolah-olah rekreasi, santai, rileks. Kalau tidur di pengajian ya biasa ya, biasa saja kadang ya biasa kita tidur ya karena ngantuk, tapi rileks hati kita. Nah, sehingga pas rileks, tenang gitu ya, materi yang diberikan oleh ustaz di pengajian, kita mempelajari mengaji kita atau baca telaah Al-Quran, tafsir, itu enak gitu. Beda kalau kita merasa tertekan, wah ngaji ini kita harus ngaji, kita harus kuliah. Kedua-duanya kita jadikan relaksasi aja, kita jadikan apa ya, sesuatu yang menyenangkan bagi kita, sehingga pas kita di pondok serasa nyaman. Datang ke kampus ya untuk rekreasi ya, datang dengan penuh kenyamanan, penuh dengan niat yang ingin kita peroleh, niat yang sungguh-sungguh, tapi kita ngerasa tidak tertekan. Nah tapi sih mau tidak mau pilihan ya, maksudnya kita harus membagi waktu skala prioritas. Di saat orang lain tertidur, nah di sana kita harus memilih. Orang lain tertidur, kita melek. Di saat orang lain santai-santai, kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Nah, kalau kita sudah bisa menggunakan skala prioritas itu, saya yakin baik kita di akademik maupun dimanapun kita bisa sukses. Itu mungkin. Berarti intinya itu kita harus memprioritaskan keduanya dan Ya. memaksakan diri. Untuk mendorong kita nih mas, mendorong kita, ada nggak sih kata-kata motivasi atau sebuah dalam Al-Quran atau kali Muhammad SAW tentang motivasi kita, atau dari mas Udi sendiri ada nggak motivasi untuk kita? Motivasi ya, kalau motivasi itu kan ada internal, ada eksternal. Kalau kita mendapatkan seperti ada motivasi berupa materi, beruang ataupun semangat dorongan, itu eksternal. Tapi motivasi yang terpenting itu ada dari internal. Dari internal itu dari dalam diri kita sendiri. Apa yang memotivasi kita? Kita harus memiliki satu pendorong berupa seperti kita melihat orang tua kita. Nah, kita punya niatan yang sungguh-sungguh bahwa saya ingin membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya bisa membahagiakannya dengan kita menunjukkan sukses di akademik maupun di bidang agama. Dan mudah-mudahan ya, dengan kita tetap istiqomah kuliah sambil di pondok seperti ini, setidaknya kita bisa menjaga ya, setidaknya tidak terlalu fujur-fujur amat atau tidak futur ya. Ya maksudnya kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang ingat ke Allah, setidaknya kita pun ikut teringatkan gitu ya, tidak terlalu kacau. Nah terus kalau pas di kampus ya kita jadi tahu jaringan-jaringan dengan orang-orang agnia, sehingga kita bisa manfaatkan, kita bisa berdakwah dengan cara yang bisa kita lakukan di kampus. Itu mungkin maksudnya ya. Jazakumullah khairan katsir kepada Mas Wahyu dan juga kepada teman-teman Mubalik TV semua. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ataupun pengen lebih tahu tentang Takwin Mubalikin dan ilmu-ilmu yang lainnya, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nanti kan video ini kami share di YouTube. Oleh itu Mas Wahyu ada tambahan? Cukup. Nah, itu dari kami dari Mubalik TV. Tunggu video-video berikutnya di Takwinul Talk Mubalik Talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.